Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, jajaran pimpinan Universitas Ahmad Dahlan, para dosen pengampu yang bijaksana, serta seluruh teman-teman mahasiswa generasi penerus industri kreatif bangsa yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas kebaikannya kita semua dapat berkumpul di ruangan yang penuh dengan energi intelektual ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya berdiri di hadapan Anda untuk membawa sebuah refleksi mendalam mengenai dinamika dunia yang sedang berubah secara radikal. Sebuah tema krusial yang saya beri judul menavigasi peran PR di era AI. Apakah ancaman atau sebuah peluang emas? Hadirin yang saya hormati, kita hari ini hidup di tahun 2026. Sebuah garis waktu di mana fiksi ilmiah masa lalu telah resmi bermutasi menjadi realitas harian kita. Intervensi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah merambah dan mengkondisikan ulang hampir seluruh lini industri, tidak terkecuali pada peran hubungan masyarakat atau public relations. Kita menyaksikan bagaimana mesin-mesin pintar kini mampu menyusun draft rilis pers dalam hitungan detik, memantau sentimen media sosial selama 24 jam penuh tanpa lelah, hingga memprediksi arah pergerakan opini publik global menggunakan algoritma pembelajaran dalam. Kenyataan ini tak pelak melahirkan sebuah gelombang kecemasan massal di kalangan praktisi komunikasi. Muncul sebuah pertanyaan eksistensial yang menghantui ruang-ruang akademik dan korporasi. Apakah kehadiran kecerdasan buatan ini adalah sebuah ancaman nyata yang akan mengeliminasi peran manusia secara total? Ataukah ia justru merubah sebuah peluang emas yang siap melipat gandakan efektivitas kerja kita? Jika kita memandang fenomena ini hanya dari kacamata ketakutan yang sempit, maka kecerdasan buatan akan langsung terlihat sebagai ancaman yang menakutkan. Tugas-tugas kehumasan yang bersifat administratif, rutin, dan teknis mekanis memang sedang diambil alih oleh sistem digital. Namun, disinilah letak cacat logika berpikir kita jika langsung menyerah pada keadaan. Kita harus berani mengambil posisi yang optimis dan produktif. Teknologi ini pada hakikatnya bukanlah sebuah algojo yang datang untuk membunuh profesi hubungan masyarakat, melainkan sebuah instrumen pembebas. Kehadiran teknologi pintar ini justru datang untuk membebaskan praktisi komunikasi dalam belenggu pekerjaan teknis yang monoton, sehingga kita dapat mengalihkan fokus energi, waktu, dan pikiran kita untuk kembali pada esensi tertinggi dari hubungan masyarakat itu sendiri, yaitu membangun kedekatan emosional, merumuskan keputusan strategis, serta menegaskan etika komunikasi yang inklusif. Fakta fundamental yang menjamin bahwa manusia tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin di dalam industri komunikasi adalah kepemilikan atas apa yang disebut sebagai human touch atau sentuhan kemanusiaan. Mesin boleh memiliki kepintaran berbasis jutaan data, namun mereka tidak akan pernah memiliki empati radikal. Kecerdasan buatan mampu menghasilkan ribuan kata-kata yang tersusun rapi, namun mereka tidak memiliki kesadaran nurani untuk merasakan kedalaman rasa sakit seorang korban perundungan
atau ketulusan sebuah permohonan maaf korporasi saat menghadapi krisis reputasi yang hebat. Hubungan masyarakat pada dasarnya adalah tentang mengelola hubungan antar manusia, sebuah interaksi psikologis yang membutuhkan kepekaan rasa, pembacaan konteks budaya yang halus, serta kemampuan membangun kepercayaan yang jujur. Hal-hal tersebut merupakan domain eksklusif milik umat manusia yang selamanya terkunci dari kode dan algoritma binary. Oleh karena itu, tantangan terbesar kita saat ini bukanlah bagaimana cara melawan arus perkembangan teknologi, melainkan bagaimana cara menavigasi diri agar mampu menunggangi gelombang perubahan tersebut dengan cerdas. Kita dituntut untuk melakukan proses upskilling atau peningkatan kapasitas diri secara konsisten. Praktisi hubungan masyarakat masa depan harus bertransformasi menjadi seorang konseptor strategis yang mampu berkolaborasi secara harmonis dan teknologi. Kita menggunakan kecerdasan buatan sebagai asisten analitis yang menyediakan data mentah dengan cepat. Lalu kita menggunakan kecerdasan emosional manusiawi kita untuk mengelola dan data tersebut menjadi narasi komunikasi yang humanis, empatik, dan menggerakkan hati masyarakat luas. Kita harus memposisikan diri kita sebagai navigator etis yang memastikan bahwa penafsiran teknologi komunikasi digital tetap berjalan di atas koridor moralitas yang menghargai martabat kemanusiaan. Sebagai penutup dari orasi ilmiah saya, ingin mengajak seluruh hadirin yang ada di ruangan ini, khususnya teman-teman mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, untuk menghapus segala keraguan dan ketakutan yang tidak perlu terhadap masa depan. Masa depan yang tidak pernah menjadi milik teknologi yang dingin, melainkan akan selalu menjadi milik para komunikator yang memiliki kehangatan jiwa dan ketajaman berpikir. Jangan pernah melihat kecerdasan buatan sebagai musuh yang merenggut pekerjaan kita, melainkan pandanglah ia sebagai sebuah peluang emas untuk menaikkan derajat profesi hubungan masyarakat menuju level strategis yang lebih mulia. Mari kita persiapkan diri, asah kecerdasan emosional kita, dan bersiaplah untuk memimpin arah navigasi komunikasi publik baru yang lebih cerdas, lebih empati, dan lebih memanusiakan manusia di tingkat nasional. Terima kasih atas perhatian Anda semua yang luar biasa. Selamat pagi dan salam perjuangan kreatif untuk kita semua.